Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Rabu 9 April 2025. Sari berita. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mencatat lonjakan jumlah penumpang dari Natuna dan Anambas pada arus balik Lebaran tahun ini. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna Selasa pagi menggelar upacara apel pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Sepempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Mendengar Warta Berita Daerah pagi ini, kami awali berita yang pertama tentang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mencatat lonjakan jumlah penumpang dari Natuna dan Anambas pada arus balik Lebaran tahun ini. Selengkapnya kita dengarkan laporan Analia Widi. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) cabang Tanjung Pinang menginformasikan adanya peningkatan arus balik pasca Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. KM Bukit Raya yang tiba di Pelabuhan Kijang pada 6 April 2025 membawa penumpang dari wilayah Serasan, Midai, Kabupaten Natuna, Tarempa, dan Letung, Anambas dengan jumlah penumpang dalam manifest mencapai 1.337 orang. Kepala PELNI Tanjung Pinang Putra Kencana menjelaskan bahwa lonjakan arus balik ini berkaitan dengan dimulainya kembali aktivitas masyarakat. Penumpang dari pulau-pulau seperti Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung itu sesuai manifest jumlahnya 1.337. Lonjakan arus baliknya mengingat tanggal 8 dan 9 besok ini sudah mulai pada beraktivitas baik di perkantoran maupun anak-anak sekolah maupun perkuliahan. Jadi boleh dibilang untuk arus balik dari pulaunya tanggal 6 kemarin itu puncaknya. Sementara itu untuk arus balik tujuan Natuna, Putra Kencana menjelaskan keberangkatan selanjutnya KM Bukit Raya dari Pelabuhan Kijang dijadwalkan pada 10 April 2025 yang hal ini juga mengalami peningkatan dari hari biasanya. Untuk dari Kijangnya nanti Bukit Raya kembali tanggal 10 April itu dijadwalkan pukul 6.00 rencana keberangkatannya. Itu sementara untuk okupansinya sudah yang sudah membeli tiket itu sementara sudah mencapai 1.000-an. Putra Kencana sangat berharap dengan adanya jadwal layanan KM Bukit Raya pada 10 April 2025 nanti tujuan Natuna, para penumpang telah menyiapkan keberangkatan dan membeli tiket online secara resmi. Serta pihaknya menghimbau agar datang tepat waktu sesuai jadwal keberangkatan KM Bukit Raya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna Selasa pagi menggelar upacara apel pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan libur Hari Raya Nyepi 2025 di halaman kantor Bupati Natuna.
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Chen Suilan serta didampingi oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin. Dalam amanatnya, Bupati Natuna Chen Suilan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai yang hadir. Bupati Chen Suilan menegaskan kepada seluruh pegawai bahwa keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, ia mengajak semua pegawai agar tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sementara itu pada suasana upacara hari pertama masuk kerja pasca libur cuti bersama dilanjutkan dengan doa serta sekaligus kegiatan halal bihalal sesama pegawai di lingkungan Pemkab Natuna. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik didampingi Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika beberapa hari lalu meninjau langsung kondisi jalan Gunung Air Makan di Desa Sepompang, Kecamatan Bunguran Timur yang longsor. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan Wakil Bupati Natuna akan lakukan koordinasi dengan Dinas PUPR untuk membersihkan batu di lereng agar tidak membahayakan warga yang melintasi kawasan tersebut. Pak Wakil melihat batu yang memang masih berada di setengah ruas jalan itu memang perlu dibersihkan. Tapi kayaknya kalau mendatangkan alat berat ke situ hanya untuk menggeser batu itu agak rumit ya. Jadi Pak Wakil menyarankan untuk dipecah dulu lah batu itu dengan cara dibakar. Beliau nanti akan perintahkan Kadis PUPR untuk melaksanakan itu. Kemudian kami juga berdiskusi dengan Pak Wakil. Beliau kan menanyakan apakah jalan itu akan dilanjutkan. Saya tidak kapasitas, kan harusnya Dinas PU yang tahu. Tapi saya yakin jalan itu akan dilanjutkan. Cuma waktu itu Kabid Wantariri ya, Kabid di Dinas PUPR mengenai jalan itu, mereka memang ada meminta rekomendasi ke kita terkait dengan jalan yang akan dibangun, dan lokasi yang jalan dibangun itu memang potensi longsornya ada. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk membangun dinding-dinding penahan tebing kan gitu kan, kemudian ada semacam tanggul juga lah untuk penahan tebing itu supaya jalan itu tidak mudah longsor seperti itu. Sementara itu BPBD Natuna akan segera melakukan kajian teknis jika pembangunan jalan tersebut dilanjutkan, mengingat jalan yang dibangun berada di lereng pegunungan yang cukup berpotensi longsor. Dalam menyikapi peristiwa longsor itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada serta menghindari jalur tersebut saat terjadi hujan deras atau saat kondisi jalan semakin memburuk. Pendengar, memperingati Hari Kesehatan Sedunia tahun 2025 yang diperingati setiap 7 April, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi sebagai pondasi masa depan yang berkualitas sesuai dengan tema mengangkat tema awal yang sehat, masa depan penuh harapan. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah menyampaikan imbauan kepada para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini penting untuk memastikan tumbuh kembang bayi dalam kandungan dapat dipantau secara berkala oleh tenaga medis. Selain itu, masyarakat yang memiliki anak balita juga diingatkan untuk tidak melewatkan kegiatan posyandu. Pemeriksaan rutin di posyandu sangat bermanfaat untuk memantau status gizi, pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dinas Kesehatan Natuna berharap momentum Hari Kesehatan Sedunia ini dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan sejak dini, dan upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan generasi sehat dan juga kuat di masa depan.
Mendengar dalam rangka memeriahkan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut menggelar turnamen di cabang olahraga. Cabang olahraga yang dipertandingkan seperti sepak bola dan bola voli putra dan putri melibatkan atlet dari 3 desa yang ada di wilayah tersebut. Camat Pulau Laut Bambang Erawan pada RRI mengatakan turnamen perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah saat ini sedang berlangsung yang cukup mendapat antusias dari masyarakat. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi saat ini sedang berlangsung, sangat meriah sekali Pak. Yang kita mulai kemarin pas Lebaran ketiga Pak. Lebaran ketiga. Tanggal 2 April mulainya Pak. Sampai hari ini sedang berlangsung. Jadi permainan itu ada bola kaki, terus bola voli putra putri, sepak takraw Pak. Jadi luar biasa Pak, main sore dan main malam Pak. Sementara itu pemerintah Kecamatan Pulau Laut juga mengimbau tim yang bermain dapat menjaga sportivitas dalam bertanding. Selain untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, melalui turnamen tersebut juga salah satu ajang dalam upaya menjaring bibit atlet terbaik untuk mewakili kecamatan setempat di ajang turnamen tingkat kabupaten. Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mencatat lonjakan jumlah penumpang dari Natuna dan Anambas pada arus balik Lebaran tahun ini. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna Selasa pagi menggelar upacara apel pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.